Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Azhar Kita Jiriani, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Profesor Gyaji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Nur Halim selaku dosen pengampu dari Desain Pembelajaran dan Kurikulum PAI, yaitu nomor 1. Jelaskan perbedaan antara madrasah dan sekolah. Dan ketika nanti saya menjadi guru, apa sih yang akan saya lakukan untuk tidak terjadi tumpang tindih antara dua aspek tersebut? Yang pertama adalah perbedaannya. Terletak pada perbedaan sekolah dan madrasah, yaitu ada pada tujuan pembelajaran, kurikulum, sumber materi, dan juga pendekatan. Kalau misalkan di sekolah, tujuan pembelajarannya itu bersifat umum atau basic, misalkan pengenalan tentang materi pembelajaran PKI. Tetapi kalau misalkan di madrasah, lebih spesifik pada kajian-kajian kitab atau lebih mendalam pada tasawuf dan lain sebagainya yang berhubungan dengan PKI. Itu terletak pada tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu tentang sumber materinya. Sumber materi yang diajarkan oleh sekolah itu berasal dari sumber-sumber dari buku PAI yang telah tersedia, kemudian dari online ataupun referensi lainnya. Tetapi kalau misalkan dari madrasah itu biasanya lebih identik dengan kitab-kitab, jadi sudah tersedia oleh masing-masing dari instansi madrasah tersebut. Kemudian dari segi pendekatannya, kalau misalkan pendekatan yang ada di sekolah itu bersifat basic yang diterapkan dengan diskusi atau ceramah yang disampaikan oleh guru. Tetapi kalau misalkan di madrasah itu spesifiknya lebih pada kajian teori-teori kitab, misalkan memperna'i Al-Quran dengan tafsir Al-Quran atau fikih tasawuf lainnya. Dan juga terletak pada metodenya. Jadi intinya pada keduanya itu ya tentang kalau misalkan sekolah bersifat sederhana basic umum tentang lingkungan-lingkungan pengenalan saja, yaitu tentang agama, PAI dan sebagainya. Tapi kalau misalkan di madrasah itu lebih spesifik pada satu aspek saja, misalkan basicnya itu kan agama gitu kan, jadi ya lebih menjurus kepada agamanya saja, misalkan memaknai hadis, memaknai Al-Quran dan lain sebagainya. Dan juga ketika saya menjadi guru, apa sih yang akan saya lakukan untuk tidak terjadi tumpang tindih antara sekolah dan madrasah? Pertama, saya harus memahami terlebih dahulu metode apa dan pendekatan apa sih yang cocok saya terapkan. Misalkan ketika saya mengajar di madrasah nih, berarti saya harus lebih spesifik pada intensif dan inklusif tentang kitab-kitabnya, pembelajaran kitab-kitabnya, Al-Quran dan sebagainya. Itu kalau misalkan di madrasah. Jadi kita sebagai guru tuh harus paham dan mengerti akan kondisi lingkungan pada saat itu gitu. Ketika kondisi itu lingkungannya di sekolah, ya maka kita bersifatnya umum-umum saja, tidak terlalu menjurus pada satu aspek. Tapi kalau misalkan di madrasah itu menjurus pada satu aspek dan itu lebih detail gitu, lebih inklusif gitu kan. Itu perbedaan ya dari nomor 1. Kemudian kalau misalkan di situ kita menjumpai madrasah dan sekolah, tapi sekolahnya itu lebih basicnya ke agama. Tapi menurut saya yang saya pahami realitanya, kalau misalkan sekolah itu ya memang basic-basicnya saja. Tapi kalau misalkan madrasah lebih pada spesifik materi pembelajaran, misalkan Al-Quran, hadis, tentang murojaah dan sebagainya. Itu kalau misalkan di madrasah. Jadi paham ya semuanya. Terus yang kedua adalah ketika saya menjadi guru, metode atau langkah apa sih yang akan saya lakukan kepada materi pembelajaran dan apa yang nanti akan saya berikan kepada peserta didik. Yang pertama, saya harus menentukan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, kemudian tentukan kompetensi dasar apa sih yang cocok untuk peserta didik gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan dan sesuai dengan dari pusat juga ya, yang telah tersusun gitu, yang telah terangkai. Kemudian ketika tujuan pembelajaran sudah tercapai, kompetensi dasar sudah kita rancang, barulah kita merancang RPP, rancangan pembelajaran manakah yang akan kita terapkan. Apakah kita menggunakan metode saintifik? Kalau misalkan saya nanti akan juga menjelaskan tentang metode saintifik ya. Jadi kita tuh lebih mendorong siswa untuk lebih berpikir kritis terhadap lingkungan atau masalah yang terjadi pada sosial, dan membuat anak-anak itu lebih interaktif di dalam kelas. Jadi tidak terpaku pada apa yang nanti saya akan lakukan dan apa yang akan nanti saya berikan. Jadi saya akan mendorong siswa untuk lebih interaktif, lebih memahami lingkungan sekitar juga, dan lingkungan sekitar itu membawa ke dalam pembelajaran. Apa sih yang kita bisa ambil? Intinya membuat siswa itu lebih berpikir kritis gitu.
Nah, nanti yang akan saya ajarkan, metode yang saya akan ajarkan, materi-materi yang akan saya ajarkan terlebih dahulu itu ada 5 aspek. Yang pertama itu saya akan mengajarkan anak-anak tentang pemahaman akidah. Misalkan dari sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, kemudian tentang ya pokoknya yang bersifat akidah, ya, tentang keyakinan gitu. Harus meyakinkan terlebih dahulu gitu kan. Kemudian yang kedua adalah pemahaman tentang fikih. Jadi kita harus mengajarkan tentang basic-basicnya. Sholat itu wajib, hukum sholat, hukum puasa, zakat, sodako dan sebagainya itu harus kita ajarkan kepada peserta didik. Intinya yang berhubungan dengan tentang keagamaan. Barulah kita memberikan pemahaman tentang akhlakul karimah, akidah kita, moral kita terhadap sesama, terhadap guru, terhadap yang lainnya. Barulah kita mengajarkan tentang sejarah Islam, misalkan masuknya Islam ke Indonesia, kemudian cerita-cerita Rasulullah, cerita-cerita Nabi, cerita-cerita sahabat, ya nanti itu akan menjadi referensi mereka untuk berpikir lebih kritis gitu. Kemudian yang kelima adalah dengan memberi mereka pemahaman tentang perlunya itu kita menerapkan pada posisi yang pada tafsir Al-Qur'an. Jadi saya akan mengajarkan anak-anak terlebih dahulu tentang tafsir Al-Qur'an, mana sih yang benar-benar harus kita pahami lebih lanjut kepada peserta didik. Jadi kita mengajarkan anak-anak itu lebih mendalami pada aspek tafsir Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah soal bagaimana saya mengajarkan moderasi beragama kepada peserta didik dengan kaitannya dari pemahaman teori Thomas Lincoln. Jadi Thomas Lincoln itu kan berpendapat bahwa pendidikan karakter itu kan sangat penting ya, dari pendidikan dasarnya tentang akhlakul, bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita menghargai anak sesama dan lain sebagainya. Nah, yang akan saya lakukan ketika nanti saya menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, pertama saya akan memberi pembentukan kesadaran terlebih dahulu kepada peserta didik tentang apa itu moderasi beragama. Jadi saya akan membentuk peserta didik itu untuk paham bahwa moderasi beragama itu sangat penting dilakukan oleh kita gitu kan. Jadi ketika kok di situ pemahaman tentang pembentukan kesadaran moderasi beragama telah terbentuk, maka barulah kita menerapkan nilai-nilai moderasi apakah sajakah yang nanti perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan saya akan menerapkan terlebih dahulu dari hidden kurikulum saya. Jadi saya akan mencontohkan atau mengaitkan kehidupan cerita saya tentang moderasi beragama yang nanti akan saya bagikan kepada peserta didik. Nanti jadi peserta didik itu kayak lebih cepat memahami bahwa kalau misalkan moderasi beragama ya seperti yang Bu Guru Azhar lakukan gitu kan. Seperti yang saya dengar dari Bu Guru Azhar gitu, bahwa dulu pernah seperti ini, maka saya harus seperti ini gitu kan. Jadi pemahaman tentang moderasi beragama itu terbentuk dari hidden kurikulum yang saya ajarkan terlebih dahulu kepada peserta didik, karena peserta didik itu cenderung melihat apa yang kita lakukan gitu. Jadi ketika kita sudah membentuk karakter peserta didik dari apa yang kita lakukan, anak tuh lebih cenderung menirunya gitu. Jadi barulah kita menanamkan pemahaman tentang bagaimana moderasi beragama harus dilakukan, bisa membentuk dengan berkelompok, diskusi, mencari masalah yang sedang tren di sini tuh apa ya gitu. Barulah dituangkan dalam diskusi dan nanti akan masing-masing kelompok maju ke depan untuk menerapkan menjelaskan tentang moderasi beragama yang ada di sekitar. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 tentang perbedaan tentang tersebut madrasah dan sekolah. Kemudian tentang apa yang saya lakukan nanti ketika saya menjadi guru, dan juga tentang moderasi beragama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.